Nih berarti mana ini deg-degan berarti namanya 5 menit dari hati alhamdulillah hasil kayak iya mah admit al ya saya $10.000. bentar si Kang Diana mana ya Diana menurut wakilannya ku didinya boleh bisa dikontak kan bisa dikontak deh Ilmu yang ada di depan sini, tapi posisi banyak untungnya. Waalaikumsalam. peserta si 2 menit deh lagi bro. Siap on cam. lumayan lah Siap, Pak Yusuf siap bro. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah semoga lancar Order kita on cam sampai kurang kan? Order kan? Ini buahan Pak. Nah, baik teman-teman sudah masuk 44 peserta kali ini ya. Gimana kabarnya, sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kalau boleh tahu ini kan banyak ya teman-teman, ada yang dari Bandung, ada yang dari Semarang, Yogyakarta.
44 ya. Sambil nunggu dimulai, kita mulai 10 lebih 5 menit sambil nunggu peserta yang lainnya. Jam. Banyak pengikut ya, jadi mungkin di bawah ya. Boleh. Bukan udah ada ya? Baru masuk ini narik kapas lagi. Udah. Iya. Kahit udah masuk. Udah masuk kain? Oke, mulai aja. Oke, kalau mulai seberapa? Baik teman-teman semua, sobat sipil dimanapun teman-teman berada, kita mulai saja ya acara kegiatan webinar teknik sipil hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat sehat dan nikmat waktunya kita bisa berkumpul pada acara webinar teknik sipil ini. Banyak yang tidak sehat, tidak bisa ikut webinar, dan kita yang di sini termasuk yang punya waktu, meluangkan waktu sehatnya untuk belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya, teman-teman semuanya. Saya ini berasal dari mahasiswa STT Mandala Bandung. Nama saya Wahyu Putra. Sekarang saya kuliah di STT Mandala Bandung semester 3.
ibarat kata tak kenal maka tak sayang, kalau di sini tak kenal maka tak sipil gitu. Jadi kita kenalan dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman di sini udah ada 69 partisipan yang sudah masuk. Terima kasih. Saya juga terima kasih kepada dosen pembimbing atau dosen Kaprodi Mahasiswa STT Mandala Bandung, Bu Heti hadir, Bu Heti hadir ya. Jadi beliau nanti yang akan mengisi materi perkuliahan webinar kali ini. Dilanjut kepada kegiatan acaranya, nanti ada rundownnya. Di antaranya yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada sambutan dari Ketua Himpunan Mahasiswa Sipil STT Mandala Bandung, dan ada pemateri dari Bu Heti Fadriani STMT, dan ada sesi tanya jawab berikutnya. Yang terakhir ada foto bersama di akhir kegiatan. Mungkin supaya tidak kaku, saya absen dulu kepada teman-teman yang hadir. Yang dari Bandung ini banyak kan, dan ada yang dari luar Bandung juga. Ada yang dari Yogyakarta, mana suaranya? Halo. 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 Salam ya. Halo, halo. Yang dari Yogyakarta kemarin dilihat dari list pendaftaran, alhamdulillah banyak tuh. Yang keduanya ada yang dari Makassar, ini yang banyak ikutan. Dari Makassar hadir, dari Makassar Hadir. hadir, alhamdulillah. Jadi kegiatan ini, webinar ini dilaksanakan untuk umum gitu. Dan teman-teman di luar dari Bandung bisa mengakses. Dilanjut kepada kegiatannya, kita buka dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah acaranya dibuka. Dilanjut kepada Ketua Himpunan STT Mandala Bandung untuk memberikan sambutan. Kepada Ketua Himpunan STT Mandala Bandung, Saudara Diana Yusuf Tajiri, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Wahyu yang telah mempersilahkan saya. Baik, saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita bisa melaksanakan webinar ini, dan kita sudah mulai. Saya juga ucapkan terima kasih pada Ibu Heti yang bersedia menyempatkan waktunya untuk menjadi pemateri di webinar kali ini. Saya di webinar ini diminta untuk memberikan sambutan tentang peran teknik sipil. Kalau dari judul kan peran teknik sipil untuk Indonesia. Saya mohon izin pada semua, dan saya lihat secara keilmuan juga memang tidak hanya Ibu Heti sebetulnya yang lebih senior, banyak juga saya lihat yang lebih dari saya. Tapi saya akan coba memaparkan sambutan ini gitu. Di teknik sipil, profesi yang sebetulnya cukup memiliki peran banyak. Memang teknik sipil itu dari mulai perancangan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan yang sebetulnya meliputi jalan, jembatan, gedung, bandar udara,
lalu lintas baik di di darat maupun di laut, drainase, perumahan, industri, seperti penyediaan air bersih gitu kan. Banyak dan ini akan memberikan peran seperti yang saat ini sebetulnya kan yang jadi Presiden Joko Widodo ya, presiden kita, sebetulnya dia yang teknik sipil khususnya lebih ke infrastruktur atau jalan. Padahal sebetulnya kan yang dia kerjakan bukan itu saja sebetulnya. Banyak juga pembangunan yang lainnya. Seperti ibu kota kan sebetulnya pengen dipindah kan. Itu juga sebetulnya ada peran-peran teknik sipil yang memang perlu teknik sipil di situ gitu. Dalam suatu pembangunan pasti ada orang teknik sipilnya. Dan ini sebetulnya kita sebagai orang teknik sipil memang terpacu bahwa memang teknik sipil ini perannya jelas gitu. Perannya jelas dan kalau profesi teknik kami kan sebetulnya lebih ke pembangunan ya. Seperti yang dijelaskan tadi kan memang dari perancangan dari awal sampai akhir pun teknik sipil terlibat gitu. Dan peran teknik sipil ini jelas dalam dalam pembangunan khususnya. Dan untuk lebih lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Hetty. Dan kita di teknik sipil itu kan sebetulnya akan jadi orang yang terlibat itu sebagai orang yang kerja di sana atau yang memiliki pekerjaannya. Nah ini juga sebetulnya kan peran kita itu akan jadi ownernya, akan jadi pelaksananya, atau jadi developer, orang yang mempunyai modalnya. Nah itu juga sebetulnya peran teknik sipil, peran kita. Dan saya lihat di SNT Mandala juga banyak yang bilang ke saya, dan saya juga pernah ngobrol gitu maksudnya dengan alumni, memang mereka memiliki peran bukan hanya di SNT Mandala saja sebagai dosen misalkan, tapi mereka juga membutuhkan dalam bidang keteknik sipilan pekerjaannya luar biasa gitu, perannya di luar. Nah itu mungkin yang bisa saya paparkan supaya supaya tidak keluar dari konteks. Takutnya saya juga jadi ini yang saya pahami ini semoga menjadi menjadi pembuka awal dalam webinar ini, dan saya ucapkan selamat menyimak gitu yang akan kita terima ilmu dari Ibu Hetty. Saya ucapkan selamat menyimak. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Diana Yusuf Tarigi telah memberikan sambutan kepada kami. Dilanjutkan kepada kegiatan berikutnya, yaitu pemateri. Sebelum pemateri, saya izinkan saya dulu untuk share screen sebentar. Nah, jadi pada kegiatan kali ini dihadiri oleh beberapa peserta dan kalangan semesternya ada dari semester 1, semester 3, dan semester 5. Di sini banyak dari Bandung, terutama khususnya di lingkungan kota saya sendiri, dan tidak menutup kemungkinan juga banyak yang dari luar kota Bandung. Di sini mahasiswa-mahasiswa teknik sipil ini akan berperan nanti di Ranca Indonesia. Jadi
tidak berkecil hati, yang ikutan ini memiliki peranan penting nanti di kemudian hari gitu. Di sini yang hadir ada 90-an, yang daftarnya ada 147. Sebelum dilanjut ke pemateri, teman-teman siap menyimak? Siap. 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 Terima kasih. Kalau begitu Siap. saya lanjutkan perkenalan dulu dengan beliau. Untuk Bu Heti, sudah hadir Ibu? Alhamdulillah, saya sudah. Alhamdulillah sudah. Terima kasih telah hadir Ibu. Saya bacakan dulu kurikulumnya Bu Heti ya. Jadi sejarahnya Bu Heti, jenjang pengalamannya. Terlebih mohon izin untuk Bu Heti saya membacakannya. Silakan. Share screen. Nah, jadi kegiatan pemateri hari ini ada Heti Fadriani STMT. Beliau tinggal di Jalan Bumi Kiara nomor 1C RT 02 RT 07 Kebon Kangkung Kecamatan Kiara Condong Bandung. Di sini tertera nomor teleponnya, email, dan beliau lahir di Bengkulu 24 September 1978. Agamanya Islam, jenis kelamin perempuan, statusnya beliau sudah menikah. Pendidikan terakhir Magister Transportasi ITB 2004 dan Sarjana Teknik Sipil ITENAS 2002. Di sini ada yang dari ITENAS juga ya. Dilanjut ke riwayat pendidikan beliau, yaitu TK-nya di Bengkulu tahun 1984 sampai 1985. SD-nya di SDN 52 Bengkulu tahun 1985 sampai 1991. Alumni SMPN 4 Bengkulu tahun 1991 sampai 1994. Beliau SMUN 5 Bengkulu tahun 1994 sampai 1997. Melanjutkan jenjang kuliahnya Sarjana Teknik Sipil ITENAS Bandung tahun 1997 sampai 2002 dan dilanjut S2-nya Magister Transportasi Institut Teknologi Bandung tahun 2002 dan sampai 2004. Banyak yang telah beliau lakukan, yaitu seminar, pelatihan, dan ada pengalaman kerja beliau. Di antaranya pengalaman kerja beliau yang terbaru itu sekarang beliau menjadi Kaprodi atau Ketua Program Studi di kampus FTT Mandala Bandung dari tahun 2017 sampai sekarang. Beliau juga sebelum menjadi Kaprodi menjadi dosen tetap di STT Mandala Bandung pada tahun 2013 sampai 2017. Dan beliau juga sering menjadi tenaga ahli untuk kegiatan pembangunan, diantaranya pernah menjadi tenaga ahli di ITSB dan pernah juga menjadi dosen luar biasa di ITENAS pada tahun 2008. Mungkin itu saja yang disampaikan untuk pemateri kurikulumnya. Perkenalan sedikit dari kami moderator. Nanti lebih jelasnya saya akan share CV beliau ke grup. Sekarang dilanjut kepada pemateri Bu Heti Fadriani STMT untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada panitia, terutama Saudara Wahyu Putra sebagai pembawa acara dan moderator pada hari ini. Saya mengucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
hari ini saya senang sekali ketemu sama saya bilangnya adik-adik aja ya. Mungkin kalau ada beberapa yang lebih tua dari saya, nanti anggap aja adik tingkat gitu ya. Enggak, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Mudah-mudahan berkenan untuk disapa adik-adik pada hari ini. Terima kasih kepada panitia, kepada HMS SLT Mandala yang telah mempercayakan saya untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang akan kita ceritakan, akan kita diskusikan pada siang hari ini penambah wawasan kita sebagai seorang calon sarjana teknik sipil, sebagai pemerhati, sebagai pencinta teknik sipil untuk berperan di dunia kita. Ya, saya lihat ada sekitar 98 sampai 100-an tadi keluar masuk, mungkin koneksi yang kurang bersahabat. Mudah-mudahan bertambah dari sekian banyak yang hadir. Saya lihat tadi juga terdistribusi dari semester 1 sampai yang hampir lulus gitu ya, sampai semester 8. Ada yang semester 10 juga? Semester 11. Semester ganjil. Ada, Bu. Ada ya. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa menambah semangat, menambah kecintaan kita terhadap dunia teknik sipil, apa yang akan saya paparkan hari ini. Baik, saya izin untuk share screen, mulai bercerita tentang teknik sipil kepada adik-adik teknik sipil pada siang hari ini. Suara saya mudah-mudahan terlihat jelas, wajah saya terlihat jelas? Jelas. Jelas, Bu. Cerah, Bu. Alhamdulillah. Oke, kalau semuanya sudah terlihat jelas, semuanya bagus, saya sekarang coba share screen. Mudah-mudahan juga bisa terlihat jelas. Ya, hari ini kita akan membahas cerita mengenai peran teknik sipil di Indonesia. Ya, jadi tadi dibilang kalau nggak kenal maka nggak sayang, kalau nggak kenal maka nggak cinta, kalau nggak ikut webinar maka nggak teknik sipil gitu ya. Jadi biar panitia semangat, saya juga semangat gitu ya. Kita sama-sama berada di gelombang yang sama-sama nyari teknik sipil untuk dasar pendidikan masa depannya. Kalau saya yang kebetulan sudah lebih dulu mengenal teknik sipil, akan berbagi atau sharing kepada adik-adik yang mungkin baru mengenal teknik sipil kemarin saja, atau baru mengenal sedikit mengenai teknik sipil. Yuk kita sama-sama mengenal lebih dalam apa yang sebenarnya kita geluti saat ini. Tadi saya menanggapi sedikit dari panitia, baik dari Wahyu dan ke jajaran panitia pendukungnya, kemudian ada ketua HMS, bahwa kegiatan ini saya apresiasi dengan sangat tinggi. Terima kasih atas semangat Anda semua untuk melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan yang bermanfaat untuk kita, untuk rekan-rekan yang baru mengenal teknik sipil, atau teman-teman sahabat teknik sipil yang tadi penyebarannya lumayan banyak ya, datang dari Makassar, ada yang bergabung dari tempat yang lain gitu ya, bukan hanya dari Kota Bandung. Jadi dengan teknologi kita bisa menyatukan teman-teman yang teknik sipil yang dari tempat yang
jauh Iya, dari direkam. Kurang direkam udah. Alhamdulillah, semoga menjadi titik awal kita untuk sama-sama bersemangat memajukan bangsa. Baik, saya memang dari Bengkulu, jadi tadi dari CV Anda membaca saya dari Bengkulu, oh ada yang nyebrang sungai, nyebrang lautan, nyampe di Pulau Jawa, kemudian belum balik lagi ya. Saya terikat kakinya di Pulau Jawa, jadi nggak pulang lagi ke Sumatera, hanya sesekali untuk menengok keluarga saya dan kampung halaman. Ya, saya dari Sumatera. Mungkin ada yang dari sini, nanti pesertanya mungkin dari Sumatera. Say hello, saya dari Sumatera. Tapi apapun kita NKRI ya. Oke, saya akan memulai mengenai peran teknik sipil di Indonesia. Jadi kalau lihat gambar ini kok kayaknya membuncah gitu ya. Ada helm di sana, ada bangunan teknik sipil terbelakangnya, kemudian ada gambar, ada hitungan di situ, ada perlengkapan yang kayaknya oke banget gitu ya. Itu adalah ikon anak teknik gitu ya. Terutama saat ini kita bicara teknik sipil. Tapi tadi saya lihat juga ada teknik mesin ya yang bergabung menjadi peserta. Gak apa-apa, intinya kita sama-sama akan berusaha untuk memajukan bangsa dari teknik apapun ya. Kebetulan hari ini yang akan saya bahas adalah teknik sipil. Nah, kalau kita bicara teknik sipil, kita tahu dulu dong adik-adik yang masuk ke dunia teknik sipil, memilih jurusan teknik sipil, ada yang memang sudah paham gitu ya. Saya mau ngambil jurusan teknik sipil. Ada yang ikut-ikutan. Oh, yang kemarin kakak saya atau om saya atau bapak saya atau siapapun saya itu kuliahnya ngambil jurusan teknik sipil. Saya juga mau ngambil jurusan teknik sipil karena sudah familiar gitu ya. Meskipun belum tahu secara detail apa sih teknik sipil. Atau ada yang disuruh orang tua, kamu kuliahnya atau ngambil jurusannya yang teknik sipil aja. Sementara sebenarnya dirinya juga belum tahu teknik sipil itu apa. Nah, apapun latar belakang Anda memilih teknik sipil, sekarang sudah berada di dalam gelombang yang sama, yaitu teknik sipil ya. Jadi kita harus mulai mengenal, makin tahu sebenarnya apa yang akan kita geluti. Kalau kita lihat dari Wikipedia, teknik sipil itu adalah salah satu cabang teknik. Jadi cabang teknik itu banyak, salah satunya adalah teknik sipil ini yang mempelajari bagaimana merancang, bagaimana membangun, bagaimana merenovasi infrastruktur, baik itu gedung, jalan, jembatan, gitu ya, irigasi dan lain sebagainya untuk kemaslahatan hidup manusia. Jadi yang akan kita geluti adalah itu. Ada teknik yang lain, ada teknik elektro, ada teknik mesin, ada teknik informatika, ada teknik yang lainnya. Banyak cabang teknik yang lain. Nah, semuanya pada intinya adalah untuk kemaslahatan hidup manusia. Untuk bidangnya yang akan digeluti masing-masing. Ya. Kemudian siapa yang pertama kali mengenalkan teknik sipil ini ya? Jadi tadi kalau kita belum tahu, kita cari tahu dulu sebenarnya yang membuat kita menjadi seorang bisa memilih teknik sipil menjadi salah satu bagian dalam perjalanan kehidupan kita itu adalah seorang John Smeaton. Dia berkebangsaan Inggris tahun 1756. Jadi dia ini adalah yang mengenalkan insinyur yang mengenalkan pertama kali teknik sipil itu di dunia. Dia membuat mercusuar gitu ya, Edilite stone gitu ya. Kemudian dia memperkenalkan bahwa teknik sipil ini adalah sebagai salah satu bidang yang digeluti, yang pantas untuk digeluti. Nah, jadi kalau misalnya merancang itu apa yang akan kita lakukan? Kita membuat desain gitu ya.
desain jalan, desain jembatan, desain gedung, desain bendungan dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan material apa, baik itu dengan kayu, bahan alam, ada yang dengan bahan buatan, ada yang sudah tersedia, ada yang harus buat terlebih dahulu, maka kemudian baru kita bisa membangunnya. Lalu kalau sudah ada yang dibangun, tentu ada juga yang mengalami degradasi atau penurunan. Lalu bagaimana kalau seandainya itu terjadi? Akan kita renovasi atau kita perbaiki, itu bagian dari dunia kita. Tentu untuk belajar untuk sampai pada hal tersebut kita perlu pemahaman atau ilmu-ilmu yang harus kita isi supaya kita dapat melaksanakan 3 ini, dapat merancang, membangun dan merenovasi. Nah, supaya kita tahu dari mana sebenarnya dunia teknik sipil ini, sebenarnya bukan hanya kemarin baru ada gitu ya. Kalau kita lihat perjalanan sejarah, sebenarnya teknik sipil ini sudah ada dari zaman sebelum Masehi. Ya, kalau tadi John Smithson tahun 1756 itu sudah tahun sudah masuk ke zaman yang mulai modern ya, sudah masuk dalam masa Masehi. Kalau sebelumnya tanpa kita sadari sebenarnya orang zaman dulu itu sudah mengenal dunia teknik sipil meskipun dengan alat yang seadanya, dengan bahan atau material yang ada di alam saja ya. Jadi kalau kita lihat di tahun 3000 sebelum Masehi itu sebenarnya di dunia itu tercatat dalam sejarah ada bangunan Canal Water Management System. Jadi ada bangunan manajemen water air di daerah Iran kuno. Sepanjang 71 km dia dibangun, kemudian pengaliran air di daerah Iran saat itu. Itu sudah masuk dalam kegiatan merancang dan membangun dengan teknologi yang sangat sederhana, tapi ada untuk kemaslahatan manusia. Kemudian kita lihat lagi tahun 2600 sebelum Masehi itu ada piramid. Meskipun yang kita lihat saat ini itu sudah direnovasi gitu ya. Nah, sebenarnya piramid yang asli itu juga sudah dibangun dengan alat dan bahan yang sederhana, dengan tinggi yang cukup menjulang, tapi tidak ada alat seperti yang kita pakai sekarang. Ada ekskavator, ada yang lainnya untuk mengangkat, ada crane dan seterusnya. Kalau dulu kan nggak ada. Tapi itu jadi, bangunan itu ada dan kita nikmati sampai saat ini. Berarti dunia teknik sipil pada saat itu sudah berkembang, ya. Kemudian ada diperkirakan tahun 1500 sebelum Masehi sudah ada pembangunan. Kemudian tahun 447 sampai 438 sebelum Masehi, Anda mungkin bisa melihat keajaiban dunia mengenai kuil yang dibuat oleh Ignatius Yunani, The Parthenon namanya, meskipun sudah bangunan sudah banyak yang runtuh, tapi secara sejarah bangunan ini sebenarnya dulu megah gitu ya. Sudah ada pada zaman itu. Kemudian ada jalan, kalau di jalan di tahun 3200 sebelum Masehi ada jalan yang dibuat namanya Appian Way, yang dibuat untuk mengangkut pasukan ya dari Roma keluar dan sebaliknya. Jadi jalan sudah ada pembangunan jalan dengan metode sederhana pada saat itu. Kemudian masuk ke zaman Masehi itu ada tembok besar Cina. Ya, Anda bayangkan itu sepanjang itu, sekokoh itu. Kemudian sudah dibangun tahun 2200 itu di ketinggian perbukitan Cina itu sudah ada. Sebagaimana caranya orang pada saat itu? Berarti kan ada kegiatan merancang di sana, ada kegiatan pembangunan di sana. Berarti ada insinyurnya di sana, ya. Kemudian ada Menara Pisa yang terkenal sekarang berada di Italia.
kemudian ada Museum Louvre di Perancis, kemudian ada Machu Picchu di Peru, ya. Kemudian yang terkenal itu ada tahun 1800 Masehi atau sampai zaman yang sudah masuk ke yang lebih modern, itu ada Menara Eiffel di Paris dengan tinggi 325 meter. Nah, bangunan sejarah ini adalah saya ambil contoh banyak bangunan-bangunan yang lain yang sudah dibangun dari zaman pra sejarah, kemudian zaman saat ini yang kita mati. Perkembangan ini artinya ada sesuatu yang terjadi di dunia kita, di dalam infrastruktur kita, yang otaknya adalah orang teknik, gitu ya. Dalam hal ini kalau dengan bicaranya membangun, maka bicaranya adalah orang teknik sipil. Meskipun dalam pembangunan pasti ada kolaborasi ya, apalagi saat ini. Jadi teknik yang lain itu juga diperlukan. Nah, kalau bangunan-bangunan ini sudah ada dari zaman dahulu di dunia, coba kita lihat bangunan teknik sipil di Indonesia. Di Indonesia kapan sebenarnya teknik sipil itu sudah ada gitu ya? Kapan? Kira-kira kalau dari sejarah yang kita tangkap informasinya adalah Candi Borobudur itu sekitar 800 tahun 800 Masehi itu dibangun, ya, dengan kemegahannya, dengan pasangan batunya, dengan pondasinya, dengan reliefnya dan cerita legenda di dalamnya itu merupakan saksi bahwa dunia teknik sipil tadi itu sudah ada. Kemudian ada Candi Mendut di Magelang, Candi Prambanan, dan candi-candi lainnya yang tersebar di wilayah Nusantara. Ya, artinya apa? Pada saat itu kita jauh dari sebelum kita merdeka gitu ya. Dunia teknik sipil ini sudah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Ya, perkembangannya adalah inovasi dari bahan dan teknologi, ya, dari bahan dan teknologi. Kemudian di zaman setelah kemerdekaan kita mulai melihat beberapa pembangunan. Ini juga hanya contoh saja ya. Contoh yang saya ambil dari beberapa bangunan yang kita nikmati sampai saat ini. Ya, meskipun banyak ya contoh-contoh yang lain banyak. Yang ini kita ambil contoh misalnya Jembatan Ampera yang diresmikan tahun 1965. Waktu itu oleh namanya sebenarnya adalah Jembatan Soekarno kalau nggak salah ya, karena pada Presiden Republik Indonesia yang pertama itu Pak Soekarno yang memprakarsai pembangunan jembatan ini untuk menghubungkan masyarakat yang terpisah oleh Sungai Musi gitu ya. Kemudian yang kita nikmati di Bandung saat ini yaitu Jalan Layang Pasupati. Ini adalah hasil dari perkembangan dunia teknik sipil kita ya. Kemudian Jembatan Suramadu contohnya gitu. Kemudian ada Simpang Susun Semanggi, bangunan-bangunan yang lain, ada stadium, ada waduk, ada irigasi. Kemudian ada yang terakhir yang mendapat rekor muri adalah pembangunan teknik sipil, perencanaan longspan LRT di Kuningan ya, merupakan longspan yang terpanjang ya saat ini. Nah, sejarah ini menjadi semangat kita bahwa sebenarnya teknik sipil ini sudah tua ya, ilmunya sudah lama. Jadi bukan hanya ilmu yang baru kemarin-kemarin saja diperlukan, tapi memang sudah sejak dari dulu ya. Jadi sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia dan dunia. Nah, contoh-contoh ini mewakili dari perkembangan atau dunia teknik sipil di negara kita.
Nah, siapa tokoh teknik sipil di Indonesia? Ya, kalau kita jadi orang sipil, anak sipil, setidaknya mengenal siapa sih tokoh kita sebenarnya. Siapa yang berperan ada di dalam perkembangan teknik sipil di Indonesia. Ada beberapa di sini, contohnya yang punya karya besar terhadap perkembangan teknik sipil di Indonesia. Yang pertama Bapak Insinyur Raden Juanda Kartawijaya. Jadi kalau kita mungkin kenalnya hanya Pak Juanda gitu ya. Beliau adalah Perdana Menteri Indonesia ke-10. Kemudian kenapa dia berperan dalam dunia teknik sipil? Karena pada saat itu beliau itu memprakarsai dan memperjuangkan pembangunan lapangan terbang di Surabaya, sehingga namanya diabadikan untuk nama lapangan terbang di Surabaya. Jadi beliau yang memprakarsai. Kemudian ada Bapak Insinyur Soekarno, beliau adalah presiden kita yang pertama, dengan jasa beliau juga dalam dunia teknik sipil pada saat beliau menjadi presiden itu sangat besar, ya. Dari pembangunan di awal masa pemerintahan Indonesia itu banyak diprakarsai oleh beliau. Jadi beliau masuk dalam tokoh teknik sipil yang harus kita kenal, ya. Kemudian ada Profesor Dr. Insinyur Wiratman Wangsadinata. Ada yang kenal? Mungkin Kenal ada lama. yang udah kenal lama. Beliau adalah penggagas tentang peraturan gempa di Indonesia. Nah, kalau kita belajar, kenapa harus belajar teknik sipil menjelimet begini, ada aturan keselamatan, sekian angka faktor keamanannya, kemudian kalau ini ada gempa nanti harus dihitung momennya, strukturnya harus tahan gempa, dan seterusnya. Siapa yang menggagas itu adalah peraturan tentang gempa Indonesia diprakarsai oleh beliau ini. Beliau adalah lulusan ITB, ya dengan kemampuan beliau akhirnya keluarlah peraturan mengenai gempa. Beliau adalah ahli struktur, ya. Kemudian ada Profesor Dr. Insinyur M. Sediatmo. Siapa ini? Dia juga orang struktur dan geoteknik, ya. Beliau adalah penemu konstruksi cakar ayam. Beliau lulusan dari ITB juga, pada tahun menemukan konstruksi cakar ayam tahun 1962. Nah, konstruksi ini banyak kita pakai dalam perencanaan bangunan saat ini, ya. Jadi bangunan saat ini ada beberapa menggunakan pondasi cakar ayam. Ada yang menggunakan pondasi yang lain sesuai dengan jenis tanah yang kita gunakan. Kalau untuk konstruksi cakar ayam ini untuk jenis tanah yang labil, gitu ya. Jadi beliau pada saat itu mengutak-atik karena beliau sedang mengurusi tentang pembangunan stadium untuk SEA Games pada saat itu, maka dicari kebetulan dapat wilayah tanahnya yang kurang stabil. Jadi dengan cara seperti apa akhirnya keluarlah idenya untuk membuat pondasi cakar ayam ini. Pondasi ini bukan hanya dipakai di Indonesia, juga dipakai di dunia. Jadi kita harus berbangga bahwa ada anak bangsa yang mempunyai yang diakui oleh dunia. Kemudian ada lagi orang teknik sipil yang juga mempunyai nama di dunia, yaitu Bapak Insinyur Cokorda Rakasukawati. Beliau adalah penemu konstruksi sosro bahu, bukan minuman sosro ya, tapi penemu konstruksi sosro bahu yang memudahkan pembangunan jalan layang tanpa mengganggu lalu lintas padat saat pembangunannya. Jadi waktu kita membuat jalan layang itu ada pirnya gitu ya. Nah, pirnya ini kan membentang seperti ini. Jadi kalau menurut beliau, kalau seperti ini kan nanti mengganggu arah lalu lintas di kedua arahnya.
maka dibuatlah sejajar dengan lalu lintas yang berjalan. Kemudian dia menemukan konstruksi yang dapat memutar pier tersebut, supaya pada saat pelaksanaan pembangunannya tidak mengganggu jaringan jalan yang ada di bawahnya. Nah, di IST Mandala penerus konstruksi Sosro Bahu ini pernah kita undang untuk kuliah tamu kalau nggak salah. Mungkin ada beberapa yang sudah pernah waktu itu mengikuti kuliah tamu dari tim Sosro Bahu Indonesia. Itu kita diberi lihat itu alatnya ya, kayak putaran gitu ya, diletakkan di atas spearhead, kemudian nanti akan memutar. Kalau sudah selesai akan diputar 90 derajat, barulah kemudian bentang jalan di atasnya di betonnya dipasangkan gitu ya. Jadi tidak mengganggu pada saat pelaksanaan pembangunan jalan layang, dia tidak mengganggu lalu lintas yang di bawahnya. Nah, jadi nanti kalau yang belum pernah ikut kuliah tamu Sosro Bahu di Mandala, bisa Google searching di Google gitu ya. Apa sih sebenarnya konstruksi Sosro Bahu? Anak Indonesia, anak teknik sipil harus tahu ini adalah penemuan yang diakui dunia ya. Jadi bukan hanya dipakai di Indonesia. Kalau Indonesia di pembangunan jalan layang Cawang waktu itu beliau mulai menggunakannya. Kemudian sudah dipakai juga kalau nggak salah di Cina kalau nggak salah sudah dipakai, dibeli patennya untuk dipasangkan di jalan sana ya. Jadi kita harus berbangga bahwa teknik sipil di Indonesia itu berperan di pembangunan dunia. Kemudian yang baru ada Ibu Arvila Delitriana STMT. Beliau adalah perancang jembatan lengkung bentang panjang atau long span. Biasanya itu hanya sekitar 45 meter, dan yang terpanjang sebelum ini adalah 71 meter di negara Cina kalau nggak salah, atau di Berlin ya. Kemudian yang dirancang oleh beliau pada tahun 2018 ini adalah dengan lengkung terpanjang itu 148 meter. Nah, jadi selama 148 meter itu tidak ada tiang penyangga lainnya. Jadi antara yang satu dengan tiang berikutnya itu jarak bentangnya adalah 148 meter. Ya, biasanya long span itu mulai dari 45 meter ke atas, tapi yang terpanjang sampai saat ini dalam perencanaan sebelum 148 meter ini adalah 71 meter. Nah, Indonesia sudah merancang sampai 148 meter dan sudah ada jembatannya sudah dipakai untuk LRT. Nah, selanjutnya ada Bapak Dr. Irendra Rajawali, dia alumni ITB, sipil ITB, kemudian sekolah S2 dan S3 di Jerman. Beliau menemukan membuat drone ala anak Indonesia, pesawat tanpa awak untuk pemetaan ya, untuk pemetaan. Kalau kita ngambil citra satelit untuk perencanaan itu kita masih menggunakan alat yang mahal gitu ya. Nah, dengan penemuan dari Dr. Irendra Rajawali ini, dia membuat drone dengan biaya yang lebih murah untuk pemetaan, sehingga dia akan dapat memetakan wilayah perencanaan itu lebih cepat dan lebih murah. Lalu siapa berikutnya? Saya, Anda, atau siapa? Ya, kita harus mengisi ini. Ya, akan menjadi tokoh teknik sipil di Indonesia. Mungkin dari anak SST Mandala, mungkin dari anak tadi saya nggak tahu deh dari kampus mana, bolehlah dari anak Bandung atau anak Makassar atau anak Surabaya atau anak mana lagi tadi ya, dari wilayah manapun. Jadi apa yang bisa kita lakukan agar menambah deretan panjang tokoh teknik sipil di Indonesia dan di dunia tentunya. Ya, nanti bisa kita isi di sini. Wahyu di sini,
atau Diana Yusuf di sini atau Ramdhani di sini? Oke, kita tunggu beberapa tahun ke depan. Saya berharap ada sesuatu yang dapat kita lakukan untuk dunia teknik sipil ini. Baik. Lalu bagaimana dengan perkembangan teknik sipil di Indonesia? Kalau pilih jurusan teknik sipil, yang mau dilihat jurusan mana? Ya nggak harus ITB ya, dari manapun, dari wilayah manapun. Tapi sebenarnya cikal bakal jurusan teknik sipil itu pertama kali ada di THS, Technische Hogeschool de Bandung, itu ya zaman Belanda ya, tahun 1920. Itu pertama kali di Bandung itu yang menjadi cikal bakal ITB ya. Kemudian THS itu berubah menjadi nama Jepang karena waktu itu kita dijajah oleh Jepang pada tahun 1944. Kemudian menjadi Sekolah Tinggi Teknik tahun 1945. Kemudian karena pergolakan di negara kita, STT Bandung itu, jadi dulu namanya STT Bandung, itu pindah ke Jogja. Ya. Kemudian akhirnya di Jogja, STT Bandung yang pindah ke sana itu menjadi cikal bakal untuk fakultas teknik di UGM. Ya. Nah, yang tadi THS yang dinonaktifkan tersebut kemudian berubah bergabung dengan teknik di Universitas Indonesia tahun 1959 untuk penyihatan. Kemudian baru tahun 1973 di ITB itu keluar nama Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Sejalan dengan itu dunia teknik di Indonesia, dunia pendidikan teknik di Indonesia juga mulai semakin maju. Ada yang tahu Mandala itu sejak tahun berapa? Saya stop share dulu. 72. 1972. Nah, 1972. Artinya nggak jauh dari 972, Ibu. Jadi artinya nggak jauh dari teknik sipil ITB kan? ITB itu Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaannya mulai diberlakukan tahun 1973 ya. Kalau di Mandala 1972 itu baru ada mesin ya, kalau nggak salah ya. Nah, kemudian berkembang sampai akhirnya ketemu dibukalah program studi teknik sipil di STT Mandala. Dan mungkin di kampus lain yang dari Makassar, dari wilayah manapun, dari Surabaya, mungkin juga punya sejarah fakultas teknik sipilnya mulai sejak kapan gitu ya, mulai bergabung di kampusnya. Nah, artinya adalah teknik sipil ini berproses ya, dari mulai hanya diakui program teknik saja, kemudian menjadi program sekolah tinggi, kemudian menjadi cikal bakal, kemudian menjadi program studi yang diakui di dunia pendidikan gitu ya. Nah, jadi kalau dulu nggak ada hanya teknik saja, sarjana teknik saja, sekarang sudah pembagiannya sudah banyak. Ada sarjana teknik sipil, ada sarjana teknik elektro, ada sarjana teknik mesin gitu ya. Jadi semakin spesifik ilmu yang dipelajari gitu ya. Kalau dulu belajar teknik, semua teknik dipelajari gitu ya. Pokoknya belajarnya fisika, matematika, kimia, biologi gitu ya. Nah, hitung-hitungan harus kuat. Kenapa? Ya kalau nggak hitung-hitungan kuat, gimana cara menghitung kekuatan bangunan, bagaimana merencanakan perkerasan jalan, bagaimana menentukan keamanan dalam sebuah struktur. Nah, itu harus dengan ilmu matematika yang baik ya. Oke, sekarang saya lanjutkan lagi.
Nah, jadi dari perkembangan teknik sipil Indonesia tadi, selanjutnya kita lihat apa saja yang ada di cabang ilmu teknik sipil yang kita pelajari. Ya, jadi kalau di STM Mandala kebetulan teknik sipil yang kita pakai untuk kurikulum adalah teknik sipil umum. Jadi artinya keseluruhan cabang ilmu teknik sipil ini kita pelajari secara umum, gitu ya. Kalau ada yang ingin lebih spesifik, maka dia biasanya mahasiswa Mandala akan memilih spesifikasi di ujung studinya, yaitu mungkin untuk mengambil skripsinya atau tugas akhirnya dengan struktur, atau yang berkeinginan untuk keairan mengambil tugas akhirnya bidang keairan, atau yang manajemen mengambil tugas akhirnya manajemen, atau yang mengambil lalu lintas atau jalan raya mengambil bidang transportasi dan lain sebagainya. Nah, semua ilmu bidang teknik sipil ini dipelajari. Tapi ada beberapa kampus yang memang dari cabang ilmu teknik sipil yang ada sudah memfokuskan bahwa teknik sipilnya adalah teknik sipil struktur misalnya. Contohnya misalnya di teknik sipil Maranatha Bandung. Di sana adalah teknik sipil struktur kalau nggak salah. Kemudian ada teknik sipil bidang keairan. Jadi banyaknya nanti dalam kurikulum pengajarannya itu banyak bidang keairan, gitu ya. Nah, kalau cabang ilmu teknik sipil yang secara umum keseluruhan di awal semester gitu ya, atau di sebagian besar kurikulum itu mencakup bidang-bidang ini. Ada struktur, baik struktur bangunan gedung gitu ya, ada struktur jembatan, ada struktur bangunan air dan lain sebagainya, itu masuk dalam struktur. Kemudian ada geoteknik, bagaimana perencanaan pondasinya, bagaimana perencanaan pondasi untuk bangunan, pondasi untuk jembatan, untuk pondasi jalan raya, kemudian untuk dinding penahan tanah dan lain sebagainya, itu masuk dalam geoteknik karena ada pembahasan mengenai komponen tanah di situ. Kemudian ada lingkungan kita membahas biasanya mengenai sanitasi, gitu ya. Bagaimana cara pembuangan atau kebutuhan air bersih yang akan kita rencanakan di dalam pembangunan infrastruktur teknik sipil. Kemudian ada transportasi. Transportasi ini terbagi menjadi dua ya. Ada sipil transportasi atasnya, di atas prasarana yang digunakan, ada yang di di bawahnya. Kalau yang di atasnya itu misalnya jalan raya. Jalan raya itu ada pergerakan di atasnya, ada pergerakan lalu lintas di atasnya, ada ada pergerakan kereta api di atasnya, ada pergerakan LRT di atasnya dan seterusnya. Nah, itu menjadi pembahasan tersendiri. Kemudian ada prasarana yang digunakan. Prasarana yang digunakan itu apa saja? Ada jalan raya, ada jalan rel, ada perairannya, kemudian bangunan pelengkapnya. Ada terminal, ada bandara, ada stasiun, gitu ya, ada pelabuhan atau dermaga. Nah, itu masuk dalam bidang transportasi. Kemudian ada manajemen. Jadi kalau yang nggak mau ikut-ikutan hitungan yang terlalu ribet, aduh saya nggak kuat kalau struktur itu hitungan momennya, hitungan matematis, fisika dan lain sebagainya nggak kuat. Nggak kuat gitu ya.
Jadi kurang berminat gitu ya, kurang berminat untuk struktur. Tapi saya lebih berminat ke manajemennya. Saya lebih suka menghitung manajemennya, bagaimana pelaksanaan pekerjaannya, bagaimana biayanya, mengatur keuangannya, frame waktu dan seterusnya. Itu ingin nanti fokusnya ke bagian manajemen proyek gitu ya. Ada bidangnya dalam cabangnya dalam ilmu teknik sipil. Begitu juga dengan bidang keairan. Apa aja yang dibahas? Misalnya tentang pengairan irigasi, tentang drainase, ya di perkotaan ada drainase perkotaan, bagaimana pengaliran air dari satu sistem infrastruktur gitu ya. Kemudian ada irigasi gitu ya, dan lain sebagainya. Itu bidang keairan. Jadi bagaimana kita membuat lengkungnya sebuah dam, kemudian berapa kapasitas yang akan kita tampung, berapa yang harus dialirkan dengan kecepatan berapa, volume air dan seterusnya, itu kita bahas dalam bidang keairan. Jadi dunia teknik sipil itu luas. Di cabang teknik sipil ini kita tidak bekerja sendiri. Jadi sebenarnya ada irisan ilmu antara bidang teknik sipil dengan ilmu-ilmu teknik lainnya. Ya, ada ilmu kimia, ada teknik industri, ada orang ekonomi, ada orang geodesi dan seterusnya. Jadi sebenarnya kita waktu pada saat pelaksanaan di lapangan kita berkolaborasi dengan berbagai cabang ilmu lainnya. Nah, ini yang oke nih. Kalau belajar di teknik sipil, apa materi yang pelajari? Kalau yang sudah tadi saya lihat ada yang sudah semester 3, semester 5, semester 7, ini mah udah familiar. Dan mungkin yang kalau semester 7 atau yang tadi semester 10 ini udah khatam ya. Materi yang dipelajari ini ada matematika, fisika, kimia, biologi, geologi, lingkungan dan komputer. Kayaknya udah jadi bahan bagian dari kehidupan ya. Tiap hari ada hitung-hitungan. Kalau kuliah bicara mengenai ilmu fisika. Kemudian ada rumus-rumus kimia yang harus dipahami kembali, ada biologi, ya, kemudian geologi, lingkungan, dan komputer. Jadi harus melek dengan teknologi, ya, komputer. Bagaimana cara menggunakan aplikasi struktur, membuat gambar, membaca rancangan struktur. Nah itu bagian dari materi yang harus kita pahami di teknik sipil. Kalau nggak suka ini, waduh gawat. Kalau nggak suka ini, jadi harus cinta dengan materi-materi ini. Ya seperti tadi yang disampaikan oleh Wahyu ya, Wahyu ya. Kalau nggak kenal maka nggak sayang. Ya kalau nggak kenal nggak sipil. Nah ini juga sama, materi ini juga begitu. Kalau nggak suka dengan materi-materi ini, nggak sipil namanya. Jadi kita harus ya memilih teknik sipil, artinya juga memilih sederetan ilmu yang harus kita pelajari ini. Ya mungkin nanti akan ada spesifikasi yang tadi cabang ilmu sipil yang Anda ingin geluti lebih lanjut. Misalnya saya nggak terlalu tertarik dengan struktur, soalnya matematika, fisikanya kurang oke misalnya. Saya lebih ke manajemen deh, boleh. Atau saya tertarik ke ke keairan gitu ya. Bagaimana merencanakan pengairan yang baik gitu ya di sebuah pembangunan irigasi atau saluran dan lain sebagainya. Saya lebih tertarik itu misalnya karena suka dengan ilmu fisika dan kimia tentang fluida.
ya boleh gitu ya. Tapi apa namanya, pada dasarnya seluruh materi yang ada di sini itu harus dicintai dulu. Meskipun nanti komposisinya pada saat akhir itu ada berbeda-beda apa namanya peranannya ya. Nah, lalu apa mata kuliah yang kita pelajari di teknik sipil? Kurang lebih ya di bagian kanan itu Anda lihat ketemu dengan matematika teknik. Jadi matematikanya bukan matematika biasa 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi sudah matematika teknik ya. Biasanya kalau di bidang teknik sipil sampai teknik mesin, elektro mungkin akan sama ya, matematikanya agak banyak. Itu mungkin sampai matematika 4 gitu ya. Atau satu SKS-nya itu mata kuliah matematikanya itu sampai 4 SKS, 3 sampai 4 SKS. Jadi memang komposisi belajar matematikanya banyak gitu ya. Jadi jangan heran rumit dengan urusan matematika. Nggak apa-apa, itu melatih daya talar kita untuk berhitung gitu ya. Kemudian matematika teknik, mekanika teknik. Kalau dulu disebutnya mekanika teknik atau mektek gitu ya. Kalau zaman saya dulu masih mektek namanya. Kalau sekarang namanya statika ya. Kalau nggak salah namanya sekarang statika. Ya, Bu. Jadi mekanika teknik. Jadi bagaimana suatu bangunan, suatu struktur itu secara teknik dia dinyatakan kuat, dinyatakan layak atau tidak gitu ya. Bagaimana dia yang bekerja di masing-masing komponen bangunan tersebut. Jadi kalau ada suatu bentang tadi ya, kalau long span tadi yang direncanakan oleh Ibu Arvila itu kalau bentang panjang seperti itu, bagaimana cara distribusi momennya, bagaimana cara distribusi gaya yang bekerja gitu ya, supaya bentang ini yang panjang ini tidak dalam keadaan stabil gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara penguatannya? Itu harus dirancang dengan mempelajari ilmu tadi ini ya. Ilmu mekanika teknik, ilmu matematika teknik, gitu ya, analisa struktur. Ya. Bahasanya itu kalau buat anak perempuan mungkin kayaknya aduh belajarnya itu kayaknya laki banget gitu ya. Saya dulu juga awal-awal teknik sipil, aduh kok belajarnya laki banget gitu ya. Ternyata pas dijalani, ternyata ada juga bagian perempuan yang bisa kita dalami gitu ya. Jadi kalau anak laki-laki harus struggle dong, harus lebih kuat gitu ya. Meskipun tadi kalau wajahnya di situ ada juga perempuan yang menjadi tokoh gitu ya. Jadi belajar yang keras-keras ini bukan hanya buat laki-laki, juga untuk yang perempuan yang harus struggle juga gitu ya. Kemudian kita akan belajar konstruksi baja, bagaimana baja itu dipakai, bagaimana cara pemasangannya, bagaimana dimensinya, ya, bagaimana cara gaya yang bekerja di sana, menggabungkan tadi mekanika dan matematika dengan bahan yang digunakan. Ada struktur kayu. Jadi struktur kayu juga, meskipun saat ini kita sudah mulai sedikit ya menggunakan kayu. Nah, jadi kalau yang ini Anda kayu ini udah mulai lama ditinggalkan, mungkin pelan-pelan sekarang sudah mulai mengganti dengan baja ringan yang seperti ini ya. Ini dengan baja ringan ini kita sudah mulai masuk ke dalam konstruksi yang inovasi ya. Kemudian ini tadi contoh pondasi cakar ayam ya. Pondasinya jadi pondasinya di bawahnya itu lebih lebar ya, ada tutupan gitu yang lebih lebar, jadi bukan hanya menerus atau satu dimensi. Nah, memang sih agak lebih mahal ini ya, tapi ini untuk struktur tadi, struktur tanah yang
yang kondisinya tidak stabil atau kondisi tanah yang labil, ini cocok untuk bangunan yang digunakan di sini. Dan untuk bangunan yang berlantai banyak gitu ya. Kalau hanya bangunan satu lantai atau dua lantai mungkin bisa direncanakan dengan pondasi yang lainnya gitu ya. Ada macam-macam pondasi yang ada di dunia teknik sipil. Kemudian ini adalah belajar tentang hidrologi dan hidrolika. Kita belajar di sini. Ini adalah mengenai bangunan bangunan air ya. Air. Jadi ada bagaimana pengaliran air di sini, berapa penampungan yang harus dapat kita rencanakan, kemudian seberapa jauh air dari bangunan ini akan dialirkan, berapa wilayah yang harus terairi dengan daerah irigasi kita ini, gitu ya, perencanaan ini. Jadi ini contoh-contoh pembangunannya. Nah, ini pada tadi pemetaan ya. Kalau yang saat ini sudah pakai dengan menggunakan alat pemetaan yang total station gitu ya. Ada kalau dulu masih mungkin, tapi kalau di Mandala mungkin beberapa masih menggunakan teodolit ya, teodolit. Nah, ininya yang manual. Sekarang sudah ada yang total station yang begitu alat digunakan, kemudian sudah menggunakan aplikasi, kemudian hasilnya sudah bisa langsung keluar dari aplikasi tersebut. Jadi ada inovasi yang berjalan saat ini. Meskipun ilmu dasarnya adalah yang ini tadi ya, ini ilmu dasarnya. Ya, kemudian ini tadi adalah sosro bahu yang saya ceritakan. Ini dalam proses setengah memutar ya, proses setengah memutar. Kalau kita lihat pembangunan jembatan jalan layang, ini ada pier, kemudian ini ada bentang, nanti di sini akan dibuat jaringan jalan. Nah, titik ini, bentang ini adalah yang akan diputar. Yang ini yang akan diputar di sini di titik porosnya ini akan dibuat ada inovasi tadi yang diciptakan oleh Bapak Cokorda, itu lempengan yang bisa memutar beton tersebut, pier tersebut, sehingga dari kondisi yang sejajar dengan jaringan jalan kemudian bisa diputar untuk menjadi bentang yang sesungguhnya pada saat pelaksanaan pembetonan. Nah, sehingga bagian bawah jaringan jalannya ini, tidak terganggu pada saat pembuatan jalan lainnya. Nah, kemudian ada mengenai lalu lintas. Lalu lintas ini kalau kita lihat lalu lintas tol gitu ya. Ini adalah contoh lalu lintas yang yang baik gitu ya. Kalau yang nggak baik, kalau kondisi macet itu kondisi lalu lintas yang nggak baik. Bagaimana caranya supaya dia menjadi lalu lintas yang aman, nyaman, murah gitu ya, dan cepat bagi pengguna. Kita inginnya pada saat kita melaksanakan pergerakan, orang melaksanakan pergerakan itu tidak terhambat oleh hal apapun gitu ya. Nah, ilmu itu akan kita pelajari tadi di dalam dunia teknik sipil gitu ya. Banyak yang dipelajari, banyak sekali gitu ya. Jadi mungkin sekarang yang masih awam atau masih bingung, masih galau gitu ya, ingin memilih teknik sipil yang mana. Nah, yang bagian di sini, kayaknya saya sukanya bagian teknik sipil cabang ilmu yang keairan. Berarti saya harus memantapkan diri lebih banyak memahami mengenai matematika teknik, kemudian mengenai hidrolika, mekanika fluida, hidrologi gitu. Harus kuat di bidang mata kuliah itu. Kemudian tadi misalnya saya sebenarnya kayaknya saya tertarik dengan dunia struktur, cabang ilmu struktur. Berarti apa yang harus dipahami lebih dalam adalah mengenai mata kuliah yang berkaitan dengan cabang ilmu sipil struktur. Contohnya matematika teknik, terus harus mencintai mekanika teknik, analisis struktur, konstruksi baja, gitu ya. Kemudian rekayasa gempa, gitu ya. Itu harus lebih dalam, lebih
cinta gitu ya, meskipun yang lain harus juga tetap dipahami gitu ya. Itu juga kalau misalnya ingin saya kayaknya lebih suka dengan sipil transportasi. Ya, berarti apa yang harus dipelajari adalah kurang lebih kalau sebenarnya sipil transportasi mirip dengan air ya. Karena prinsipnya adalah aliran ya. Jadi harus paham mengenai aliran. Ada matematika di situ, ada apa namanya perkerasan jalan di situ, ada sosial di situ yang harus juga dipahami, dicintai. Jadi intinya apapun yang ingin Anda geluti lebih spesifik pada akhirnya nanti itu harus melewati proses memahami masing-masing cabang ilmu ini. Nah, kemudian saya akan lanjutkan lagi. Lalu kalau misalnya sudah belajar teknik sipil, sudah memahami matematika, fisika, kimia, analisis struktur, baja, kayu dan seterusnya, lalu mau jadi apa gitu. Terus Anda kalau mau masuk ke teknik sipil terus berpikiran mau jadi apa gitu ya. Kalau tadi misalnya mau memilih teknik sipil struktural gitu ya, jadi masuknya jadi insinyur sipil yang ahli struktur gitu ya. Masuk yang transportasi, insinyur menjadi insinyur sipil yang ahli transport gitu ya. Masuk yang geoteknika, masuk jadi insinyur sipil yang ahli geoteknik. Ada sipil ahli bidang keairan, ada sipil ahli bidang lingkungan dan lain sebagainya. Lalu bagaimana karir kita? Apa semuanya jadi tukang insinyur terus kerja di mana gitu ya? Banyak ya. Jadi kalau yang mungkin memilih teknik sipil mungkin ada di daerahnya yang ingin saya mau jadi insinyur sipil aja, jadi sarjana teknik karena nanti mau PNS. Jadi pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara. Ada ya? Ada karena mungkin di daerah tertentu peluang untuk menjadi PNS itu banyak dari teknik sipil misalnya. Jadi pengen supaya cepat kerja jadi PNS, terus saya mau jadi kuliah di teknik sipil. Ada. Kalau ada yang nggak berminat, saya emang nggak mau jadi jadi ASN. Saya maunya jadi kontraktor misalnya. Ada kan? Biasanya nih yang keluar jadi dari teknik sipil tuh biasanya jadi kontraktor banyaknya ya, gaya gitu ya, punya proyek melaksanakan proyek, terus punya lingkungan kerja yang banyak, terus bisa merancang, membangun gitu ya, kontraktor. Jadi banyak yang keluaran teknik sipil itu sarjana teknik sipil yang mengambil profesi sebagai kontraktor, yaitu yang membangun gitu ya. Tapi ada juga sebelumnya yang menjadi konsultan yang merancang. Merancang itu bukan hanya merancang bangunan gedung, tapi juga merancang jalan raya, juga merancang atau mendesain bangunan air, serta kebijakan-kebijakan yang ada di dalamnya. Jadi itu masuk dalam konsultan. Jadi kalau misalnya ada saya tuh nggak begitu suka kalau di lapangan misalnya. Kalau begitu Anda di mana? Ada di konsultan. Konsultan nggak terlalu banyak di lapangan. Anda merencanakan sesuatu bangunan infrastruktur dari belakang meja atau di belakang komputer Anda gitu ya. Sekali-sekali aja ke lapangannya. Kalau kontraktor banyak di lapangan. Harus tahu medan kalau kontraktor karena berkecimpung langsung dengan pelaksanaan di lapangan. Lalu selain itu nggak berminat juga dengan itu, saya maunya jadi dosen. Enggak, ada juga karir teknik sipil yang sebagai dosen. Ya. Kemudian ada sebagai peneliti. Nah, tadi bapak-bapak yang saya sebutkan tokoh-tokoh teknik sipil Indonesia, beberapa di antaranya adalah dari kalangan dosen dan peneliti.
Jadi dari dosen karena dia mengajarkan ilmu, dia ahli sebagai struktur, kemudian dia menciptakan nilai kegempaan, kemudian dia ahli pondasi atau teknik struktur, dia meneliti, kemudian menemukan pondasi cakar ayam gitu ya, dan seterusnya. Jadi itu masuknya dalam dosen dan peneliti. Nggak mau juga kalau di lapangan gitu. Ada juga nih maunya jadi kuliah kerjanya di bank, ada ya. Mungkin sebagian dari sini dari 100 peserta ada yang mau jadi karyawan bank aja deh. Tapi saya dari teknik sipil, bisa nggak Bu? Bisa. Ada bagian dari perbankan atau bagian dari perusahaan-perusahaan yang tidak bergedut langsung dengan dunia teknik sipil, tapi ada bagian atau subbagian yang menerima atau membutuhkan seorang sarjana teknik sipil sebagai auditor, ya. Di perbankan ada. Jadi untuk memberikan kredit, untuk menyatakan bahwa sesuatu itu layak untuk dibiayai dan seterusnya, itu butuh auditor gitu ya. Jadi kalau mau jadi sarjana teknik sipil tapi kerja di bank, jadi auditor. Gitu. Nah, ini tadi bagian karir. Jadi bisa memilih nih. Nggak mau panas-panasan, kan ada nggak mau panas-panasannya. Kalau teknik sipil tuh kayaknya performanya kalau banyakan di lapangan, panas-panasan. Saya nggak mau, adanya mau di yang agak teduh gitu deh. Nah, cari yang bagian-bagian yang lain. Tapi ada yang suka, saya mah sukanya di lapangan, sok atuh ya. Pilihlah passion Anda sesuai dengan bidang itu ya. Jadi sesuatu harus kita sesuaikan dengan passion kita juga supaya hasilnya bermanfaat. Jadi jangan memaksakan juga gitu ya. Nggak suka di lapangan tapi di lapangan terus, cari kerja dapatnya di lapangan terus, ngedumel terus di lapangan. Nah, ini hati-hati nih. Kalau yang sudah bekerja nggak boleh ngedumel ya. Nggak boleh ngedumel. Panas-panasan terus Bu, saya di lapangan terus, ini capek jadi jadi orang sipil itu capek gitu. Panas-panasan terus di lapangan, harus ngukur, harus lihat pekerjaan, harus kotor-kotor dan lain sebagainya. Harus kadang sesekali begadang karena harus pekerjaan itu ada satu pelaksanaan pekerjaan terjadwal, tidak boleh lepas dari hari ini. Jadi hari ini harus kelar gitu. Atau di target waktu dalam sekian hari itu harus tercapai targetnya sekian persen. Terus jadi menyerah jadi tenaga teknik sipil. Jangan sampai begitu gitu ya. Jadi harus disesuaikan dengan diri kita. Tadi di awalnya harus mencintai dunia kita gitu ya. Kemudian lapangan pekerjaan yang ada di proyek konstruksi di mana saja gitu ya. Ada di mana saja ya. Ini tadi oke. Mohon izin Ibu Heti yang terhormat. Ini kan waktunya 5 menit lagi buat pemateri, mungkin. Oke, saya share. Oke, terima kasih Wahyu. Saya share bagian. Untuk sesi pertanyaan kapan Ibu ya? Bagaimana Wahyu? Sesi pertanyaan masih ada, bisa? Masih ada, nanti dibuka setelah Ibu sampaikan. Sampai. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu Heti. Terima kasih. Saya share sedikit dulu sebelum mengakhiri paparan. Nah, bagian ini, jadi tadi banyak yang sudah kita pelajari. Lalu mau kerja di mana kita, gitu ya. Tadi di bidang-bidang yang lain banyak, ada ASN, kontraktor, konsultan dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat. Apakah teknik sipil yang kita pilih ini menjanjikan? Ya, kita lihat dari sejarah atau dari informasi yang kita kumpulkan bahwa dari tahun 2016 sampai 2019 ini proyek infrastruktur di Indonesia itu berkembang pesat. Meskipun sebelumnya juga tetap berkembang.
Kan dari awal kemerdekaan jadi Sarjana Teknik Sipil itu berjaya pada saat awal kemerdekaan karena pembangunan sedang besar-besaran. Kemudian stabil, kemudian turun karena krisis moneter dan seterusnya, kemudian naik lagi gitu ya. Nah, yang tercatat terakhir karena kita bicara di tahun mulai 2016 sampai 2019 ini perkembangan infrastruktur di kita. Jadi banyak yang sedang dibangun saat ini dan mungkin sampai tahun dalam perencanaan sampai 2024. Seterusnya juga akan begitu. Tapi dalam masa pemerintahan Pak Jokowi ini infrastruktur memang besar-besaran sedang digalakkan. Nah, kita lihat kebutuhan. Di sini ada grafik bahwa kebutuhan antara kebutuhan dan ketersediaan sarjana teknik yang ada di Indonesia itu sangat jauh gitu ya kekurangannya. Jadi gapnya antara kebutuhan dengan ketersediaan sangat jauh. Kita lihat untuk sarjana teknik sampai tahun 2019 kekurangannya sampai di atas 130.000 ya. Berarti butuh kurang 130.000 diploma teknik. Kemudian kalau tahun 2019 untuk sarjana teknik S1-nya itu kekurangannya adalah sekitar 10.000-an sarjana teknik. Nah, artinya apa? Kita sebagai sarjana teknik itu jangan takut. Kita banyak dibutuhkan, malah masih kurang, ya. Jadi jangan takut Anda nggak dapat pekerjaan, tapi dengan syarat tadi ya, ilmu-ilmu yang di depan tadi itu harus dikuasai. Nah, peran teknik sipil di dunia ekonomi, pendidikan, sosial, dan lain-lain sebagainya sangat besar. Contohnya bahwa dalam ekonomi dengan satu peningkatan infrastruktur itu menaikkan pendapatan PDB kita sebesar 47-44%. Jadi setiap perkembangan satu infrastruktur menaikkan 7-44 PDB. Jadi banyak yang bekerja, kemudian setelah pelaksanaan banyak menampung tenaga kerja ya, sehingga ekonomi menjadi naik. Ini perkembangan industri kita. Jadi kita ada di industri 4.1. Jangan lupa bahwa kita harus menjadi manusia yang pandai mengandalkan komputer, mengandalkan teknologi, kemudian menciptakan inovasi baru, kemudian sudah familiar dengan internet ya. Jadi lambat laun semua tenaga manusia yang otot-otot itu akan berkurang gitu ya. Jadi kita lihat infrastruktur pendukungnya, kita harus punya big data, Internet of Things, kemudian cyber security, augmented reality, kemudian sampai pada semua yang berhubungan dengan teknologi tinggi. Nanti Anda bisa baca ini ya, karena saya dikejar nih sama Wahyu nih. Kemudian ini apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus melek teknologi, ya, membangun infrastruktur digital di Indonesia, membangun kerjasama yang baik supaya infrastruktur industri di Indonesia itu semakin baik. Kemudian membuat harmonisasi kebijakan yang baik juga supaya apa yang kita rencanakan kita rajin, kita buat dan kita bisa pakai itu bisa bermanfaat untuk semua lini gitu ya. Ada peran sarjana teknik sipil di dalamnya. Kalau tidak ada sarjana teknik sipil di sana, tentu saja ada ketimpangan dalam penanganan industri ini. Nah, kemudian ini yang inovasi yang ada di teknik sipil. Ini saya ambil contoh-contohnya ya. Secara cepat ini ada inovasi beton pracetak. Kalau dulu membangun rumah itu membuat betonnya saja itu lama karena dibangun pada saat pelaksanaan disitulah dibangun betonnya, kemudian lebih banyak pekerjaannya, lebih lama waktu pekerjaannya. Sekarang inovasi ada beton pracetak. Jadi semua beton itu dibuat di aplikasi dengan hitungan tertentu, dengan teknologi tertentu, kemudian setelah itu langsung dipasangkan. Jadi sekarang bikin rumah nggak lama ya, merangkainya nggak lama, gitu ya. Dan hasilnya juga cukup kuat. Nah, ini contohnya. Untuk membuat sistem rumah seperti ini kita butuh
sistem koneksi, membuat beton pracetak, kemudian disambungkan, ya, dibuat di lapangan di pabrikasi, dindingnya, kolomnya, kemudian dipasangkan, dikirim ke site dari pabrikasi ke lapangan yang ingin dibangun, kemudian disambungkan. Kalau disambungkan, maka dalam membuat pekerjaan itu kurang lebih 4 hari penyambungannya selesai. Ya, kalau betonnya di beton pracetaknya kurang lebih 14 harian, gitu ya. Nah, ini inovasi pekerjaan jalan raya. Kalau jalan raya ada pekerjaan, kalau sekarang di Indonesia itu ada aspal, karena keterbatasan sumber daya aspal makin lama makin berkurang, maka aspal mulai didaur ulang. Ya, jadi aspal yang lama sudah misalnya jalan yang tidak dipakai didaur ulang menjadi aspal daur ulang. Kalau di luar negeri perkerasan jalannya menggunakan plastik, ya, sudah mulai sampai inovasi seperti itu. Di Indonesia perjalanan inovasi perkereta-apian mulai dari KRL kemudian menjadi LRT, kemudian kita punya MRT yang kapasitasnya banyak tapi kurang nyaman, berubah menjadi yang lebih nyaman, kemudian dengan ketentuan yang lain. Nah, itu tadi contoh-contoh inovasi. Kalau ini di luar negeri, sistem bus yang higienis, kemudian sistem parkir, gitu ya. Sistem parkir, kalau di Indonesia sudah ada ya, parkir itu parkir bertingkat, gedung bertingkat, kendaraan diparkir di gedung secara dengan hidrolik, dengan tenaga teknikal. Itu salah satunya di Bandung, ada di parkiran Dukomsel kalau nggak salah, itu di daerah Dago. Itu mobil dimasukkan kemudian dinaikkan dengan alat hidrolik, kemudian disisihkan di tempat yang bertingkat, gitu ya. Jadi tidak memakai lahan, banyak lahan. Kalau di luar negeri, contohnya ini adalah parkir sepeda di Belanda, ya, bersih dan rapi. Nah, pada saatnya nanti kita juga di Indonesia harus sampai pada yang seperti ini. Kita bertahap melakukan inovasi teknologi. Anak teknik sipil memikirkan banyak hal untuk perkembangan teknologi dan memanfaatkan teknologi tersebut dalam industri 4.1 sehingga kita bisa menjadi bagian dari dunia. Lalu apa peran kita? Nah, ini adalah question yang besar untuk kita semua. Jadi sebagai tadi sudah memilih teknik sipil, mempelajari ilmu teknik sipil, mengetahui apa yang harus dilakukan, kemudian apa yang dapat kita lakukan. Tunjukkan peran kita sebagai seorang calon sarjana teknik sipil, atau nanti yang sudah menjadi sarjana teknik sipil, apa yang harus yang dapat kita lakukan untuk bangsa ini. Mungkin itu saja paparan dari saya. Wahyu, silahkan. Terima kasih Bu Hetty Fadliani STMT telah memaparkan panjang sekali, lengkap, bagus banget dari sejarah dunia maupun di Indonesia, tokoh-tokoh pendidikan, bagian-bagian sipil dan materi-materi sipil, dan apa saja karir yang dibuka. Terima kasih kepada Bu Hetty. Dilanjut, mungkin sekarang ada 3 pertanyaan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan angkat tangan atau langsung berbicara dengan menyebutkan nama, universitas atau alma mater, dan semester berapa. Dipersilahkan bagi teman-teman yang mau bertanya. Nanti setelah pertanyaan sesi jawab, kita ada on cam untuk kehadiran. Diharapkan semuanya bisa on cam ya. Silahkan bagi teman-teman, ada yang bertanya, kita buka 3 pertanyaan. Masih malu-malu kali. Malu-malu. Mungkin sudah semuanya, Bu, kayaknya sudah semuanya jelas disampaikan dari awal sampai akhir. Yang masih galau boleh tunjuk tangan, yang masih galau lambaikan tangannya supaya nggak galau lagi.
Yuk kita sama-sama memantapkan hati bahwa yang kita pilih saat ini adalah jurusan yang kita cintai, jurusan yang yang akan membawa kita ke masa depan yang lebih baik. Jadi kalau masih galau-galau, saya masih belum paham ini, saya masih bingung ini, kita tanya, kita cerita bareng-bareng. Silahkan teman-teman ada yang bertanya. Apa sudah jelas pemaparan dari Bu Heti? Assalamualaikum, ada yang bertanya. Malu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Johan Putra Tarakan, Kalimantan Utara. Ingin bertanya Bu, bagaimana jika kita sampai saat ini belum menemukan passion kita? Dari Johan Bu, ada yang bertanya. Oke, langsung satu-satu jawab. Satu-satu saja Bu. Ya. Tadi saudara Johan dari Tarakan. Bagaimana kalau sampai saat ini belum menemukan passion kita? Ayo segera temukan gitu ya. Tadi kan sudah, ayo dibuka wawasannya, open minded, bahwa tadi Anda sudah berada di dalam dunia dunia perkuliahan yang sipil. Tadi sudah ada materi dipelajari, dicintai di dalam dunia teknik sipil. Lalu ada cabang-cabang ilmunya tadi. Nah, sekarang Anda kalau belum punya passion ke bagian sipil yang mana yang ingin Anda geluti lebih lanjut, itu Anda bisa menanyakan dari materi-materi tadi. Kira-kira yang paling yang paling dekat dengan diri Anda yang mana? Ya. Tapi jangan bilang semuanya nggak dekat gitu ya. Aduh, saya nggak bisa matematika, aduh saya kurang fisika, aduh saya kurang biologi dan seterusnya. Loh, salah jurusan artinya gitu ya. Tapi kalau misalnya dari sekian materi tadi sebagian besar itu sudah dapat ritmenya gitu, sudah dapat oh ternyata saya sukanya di fisika ini, saya suka ini. Berarti saya mungkin lebih cocok ke bagian strukturnya. Jadi suka hitung-hitungan momen gitu ya, bagaimana struktur itu harus dibangun dan seterusnya, itu berarti passion Anda ke struktur. Tapi kalau misalnya, aduh kayaknya struktur enggak Bu, saya kurang paham banyak, masih ketinggalan atau masih kurang di fisikanya gitu ya, matematikanya saya kurang passion ke sana. Tapi mungkin lebih suka kalau misalnya meng-arrange orang gitu ya, mengkondisikan orang agar melakukan optimalisasi orang supaya lebih cepat bekerja, lebih semangat bekerja, kemudian menghitung keuangan itu agresif gitu ya. Ambilnya yang manajemen aja. Ya. Kalau nggak ketemu juga, artinya harus menanyakan kepada diri kita, ya saudara Johan, sebenarnya saya suka atau tidak suka dengan dunia teknik sipil ini. Ya, tadi harus semuanya dicintai. Kalau misalnya kita tidak menemukan satu pun, berarti bukan sipil ini bukan passion Anda. Kalau misalnya masih menemukan hal-hal yang menyenangkan bagi Anda, membuat Anda happy di dalam mempelajarinya, maka itulah passion Anda nanti. Jadi harus dicintai dulu, dikenal dulu sipil itu apa, materinya apa, kemudian mau jadinya nanti kemana. Nah itu dikenalkan dulu kepada diri kita, terus baru nanti kemudian timbul rasa ya. Nah, rasa ini yang harus dilanjutkan ya. Oh, nanti ternyata saya lebih suka ke bidang sipil yang ini. Kalau memang nggak ketemu, mohon maaf, mungkin bukan sipil menjadi tujuan masa depan Anda gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan sih bukan itu ya, saudara Johan ya. Mungkin Anda belum ketemu aja karena tadi belum cinta dengan materi-materinya atau dengan dunia yang akan digeluti. Tadi coba bayangkan kalau Anda sebagai perencana gitu ya. Wah, saya membangun gedung 10 lantai,
Dengan hitungan ini saya bisa merencanakan ini lebih efektif, lebih kuat dan lain sebagainya. Berarti ada semangat dalam diri. Oh, berarti saya sukanya di struktur. Atau misalnya, oh saya sebenarnya suka nih tentang aliran air gitu ya. Merencanakan ini itu dan terbayang ada di dalam pikiran kita bidang itu. Berarti mungkin bidang passion kita di sana. Jadi coba direnungkan, ditanya kepada diri kita. Sebenarnya kita mau jadi yang mana gitu ya. Mungkin itu ya, Saudara Johan. Baik, terima kasih Bu Heti atas jawabannya. Ada lagi yang bertanya? Bu, saya mau tanya, Bu. Boleh on cam, siapa yang ingin bertanya? Saya Muhammad Ilman Yuda Hero Pratama, mahasiswa STT Mandala, 1 semester. 1 semester atau berapa? Ya 1 semester lagi gitu, Bu. Berarti sudah 10. Iya. Jadi ini Bu, kan tadi itu ada struktur, terus ada kelompok struktur, ada kelompok air, terus ada kelompok transportasi, manajemen, dan yang lainnya tadi teh Bu. Cuman aku teh ini Bu, pengen tanyanya tuh, kalau si tanah itu masuk kelompok mana ya Bu ya? Tanah. Iya. Udah tanah aja ya nanyanya Bu. Kalau ada angin sama api kan jadi avatar Bu. Terima kasih Bu. Ya, kami. Nanti langsung jawab ya Wahyu dan Ilman. Kalau Anda punya keinginan mempelajari detail berarti itu dalam sistem bioteknik. Jadi ada pemahaman ilmu tanah di sana, misalnya bioteknik gitu ya. Ada mekanika tanah di situ ya, ada ilmu ukur tanah. Sebenarnya kalau ilmu ukur tanah itu masuk dalam pemetaan misalnya. Dalam pemetaan kalau Ilman mungkin sudah sampai pada tahap mengenal ilmu ukur tanah dan mekanika tanah, ya bedanya sudah tahu gitu ya. Kalau tanah secara utuh ke dalam itu Anda belajarnya mekanika tanah. Gitu ya. Jadi ilmunya ilmu geoteknik. Gitu ya. Tapi kalau ilmu ukur tanah itu di atasnya dalam pemetaan itu sebenarnya masuknya dalam pemetaan itu geodesi. Gitu ya. Bagian dari teknik sipil juga. Nah, kalau yang Ilman ingin tanyakan mungkin yang geoteknik mungkin ya. Jadi ilmu yang dipelajari yang lebih spesifik itu adalah ilmu geoteknik gitu ya. Jadi sipilnya sipil geotek. Jadi tanah itu beberapa lapisan gitu ya. Ada lapisan-lapisan, masing-masing lapisan itu punya ciri gitu ya. Untuk kalau perkerasan biasanya kalau kita bicara geoteknik itu bicara pondasi. Gitu. Untuk lapisan tanah yang seperti ini, kondisi tanah yang ini labil atau tidak labil gitu ya, atau stabil ya. Itu bagaimana pilihan pondasi yang akan sesuai dengan rancangan bangunan kita atau infrastruktur yang kita rencanakan gitu ya. Tadi macam-macam ya, kalau pondasi itu macam-macam. Ada pondasi tadi cakar ayam, ada pondasi dangkal, ada pondasi dalam juga. Nanti masing-masing bahan itu ada yang pondasi yang menerus, ada talapak, ada yang sumuran dan seterusnya. Jadi itu yang akan menjadi bagian dari sipil tanah tadi ya. Itu mungkin Ilman. Iya Bu. Terima kasih Bu. Kalau mau ngambil prestasi geoteknik tanah itu berarti tadi ya. Ya Bu. Siap. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Kang Ilman dan Bu Heti. Satu lagi pertanyaan, ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Saya Ade Irwanto dari Teknik Sipil, Pak, angkatan 2020. Iya, ya. Saya mau bertanya kan tadi tentang masalah
tanah ya yang disampaikan tadi. Kebetulan kan saya kerja di bidang borpel, sondeling, geodesi, pancang, pondasi. Nah, di Mandala tersebut diajarkan enggak gitu mata kuliah tentang geodesi, borpel, sondeling, Oke. tanah, kepadatan tanah, struktur tanah. Ada ya. Saya langsung jawab Ade. Saya panggilnya Ade ya? Ade. Ya, betul, Bu. Mas Ade, di Mandala itu kalau yang Anda sebutkan tadi itu ada mata kuliahnya. Kalau kalau pemetaan, bagian pemetaan itu ada ilmu ukur tanah, baik kuliah maupun praktikum, ya. Nah, sementara ini kalau kuliah masih dengan ilmu pengukuran tanah, gitu ya, ada yang manual dengan teodolit. Kalau praktikum kemudian sudah menggunakan juga total station untuk semester ini, gitu ya. Jadi apa namanya, ada nanti yang mengsupport itu ilmu yang Anda tanyakan tadi. Kemudian untuk tanah, fondasi dan lain sebagainya, pengeboran dan lain sebagainya itu ada mekanika tanah 1 dan mekanika tanah 2. Dalam praktikum mekanika tanah dan materi kuliah mekanika tanah tersebut, itu kita belajari bagian apa namanya struktur tanah, kemudian bagaimana cara apa namanya komponen-komponen kekuatan di masing-masing bentuk apa namanya ciri atau karakteristik tanah yang akan kita pakai untuk pembangunan, gitu ya. Bagaimana kekuatannya, gitu ya, apakah tanah tersebut labil ataukah stabil, gitu ya. Nah, itu kita pelajari di dalam praktikum mekanika tanah. Anda juga akan apa namanya diarahkan untuk mengetahui apakah tanah yang di sampel tanah yang Anda ambil di satu tempat itu menunjukkan kondisi tanah yang seperti apa. Itu ada di mekanika tanah. Meskipun gitu ya, kalau di dunia pekerjaan itu sudah kompleks gitu ya, sudah tergabung dalam apa namanya kurikulum atau apa namanya perkembangan teknologi yang dipakai saat ini. Sementara kalau kurikulum kita harus belajar mengenai ilmu dasar gitu ya. Nah, meskipun nanti pada aplikasinya di lapangan ilmu dasar itu tetap dipakai, tapi mungkin sudah akan tersisip dengan inovasi teknologi yang ada saat ini. Kalau di kampus Anda akan belajar mengenai apa namanya praktikum tanah, mengenai struktur tanah itu dengan bor yang biasa. Tapi kalau Anda di lapangan itu bornya sudah dengan bor yang canggih gitu ya. Tetap diuji di lab dengan cara yang sama, dasar yang sama. Tapi mungkin proses teknologinya yang berbeda. Jadi mungkin itu saja, Adik ya. Ilmu dasarnya dipelajari, saya rasa bukan hanya di Mandala, tapi semua jurusan teknik sipil itu ilmu dasarnya semua dipelajari. Nah, tergantung pengembangan inovasinya. Kalau pengembangan inovasinya masing-masing kampus sudah memadai, maka dia akan mengupdate perkembangan tersebut untuk diajarkan atau di-share kepada mahasiswa. Mungkin itu, Adik. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Waalaikumsalam. terima kasih banyak Kang Ade dan Bu Eti Fadriani STMT. Kita akhiri kegiatan ini dengan sesi absensi. Kita on cam dulu sebentar semuanya. Kurang lebih 1 menit kita on cam dulu. Saya screenshot untuk kehadiran teman-teman yang mengikuti kegiatan webinar. Boleh di on cam kan dulu. Motor kita masukin Baik, 1, 2, 3. Halaman berikutnya. 1, 2, 3. Sebentar ya, tunggu.
1, 2, 3. Sekali lagi, sebentar. 1, 2, 3. Oke, cukup. Udah di screenshot. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Webinar pada hari Minggu 22 November telah dilaksanakan. Terima kasih banyak kepada pemateri, Bu Heti Fadriani, STMT. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih juga kepada teman-teman, rekan-rekan mahasiswa teknik sipil. Teman mahasiswa teknik sipil yang menyebar itu, terima kasih telah menyempatkan waktunya. Yang biasanya hari Minggu weekend kita belajar gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan berikutnya kita akhiri dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Alhamdulillah. Kami selaku panitia mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih banyak kepada teman-teman. Semoga aktivitas berikutnya lancar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys. Nyangu guys, nyangu. Keluar. Kalau soal sertifikatnya gimana itu ya? Kumaha? Kumaha? And meeting for all. Google Form-na mana ya? Alhamdulillah, tinggal rekaman di